Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wassahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallah biqalbin salim. Amma ba'd. Ikhwan fillah, saudara-saudara kaum muslimin yang semoga saja senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan segala puja dan puji syukur kita kepada Allah Tabaraka wa taala atas segala limpah nikmat dan karunia-Nya, nikmat yang berupa iman wal Islam dan juga nikmat yang berupa kesehatan dan kesempatan sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul di Masjid Al-Ansor yang kita cintai ini. Semoga saja kehadiran kita ini menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Tabaraka wa taala, menjadikan Allah ridha kepada kita, menguatkan hati kita, menguatkan ibadah kita agar kita bisa istiqomah hatta yaqal yakin, sehingga nanti kematian itu menjemput kita mati dalam keadaan beriman dan beramal soleh. Saat ini kita tengah berada di bulan Sya'ban. Saat ini kita tengah berada di bulan Sya'ban. Baru saja kita tinggalkan bulan Rajab, bulan yang dimuliakan Allah, salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan Allah, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Maka setelah kita tinggalkan bulan Rajab, sekarang kita berada di bulan Sya'ban. Dan bulan Sya'ban ini karena berada di antara 2 bulan yang mulia, ya, di antara bulan Rajab dan Ramadan, maka bulan ini banyak dilalaikan oleh manusia. Jadi sebagaimana sabda Nabi SAW dari hadis dari Usamah bin Zaid, beliau berkata, katakan wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihatmu berpuasa selama sebulan dari bulan-bulan selain di bulan Sya'ban. Maka Nabi SAW bersabda, ketika ada pertanyaan tadi dari Usamah bin Zaid tadi, kok jenengan itu kok banyak berpuasa di bulan Sya'ban ini? Bahkan di riwayat ini dikatakan Rasulullah bahkan berpuasa sebulan penuh.
beliau menjawab, dzalika syahrul yakfurun nas. Karena bulan Sya'ban itu bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Dzalika syahrul yakfurun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Jadi bulan Sya'ban ini baina di antara Rajab dan Ramadan. Wa huwa, dan dia bulan Sya'ban ini syahrun, bulan turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Jadi bulan Sya'ban itu adalah bulan diangkatnya, turfa'u, diangkatnya berbagai amalan kepada Allah, ya. Jadi bulan Sya'ban ini bulan diangkat amalan-amalan kepada Allah. Maka fa'uhibbu, maka aku suka. Rasulullah mengatakan demikian. Fa'uhibbu, maka aku suka ayyirfa'a amali, ketika amalku itu diangkat, gitu. Wa ana shaim. Aku suka ketika amalku sedang diangkat, dilaporkan itu, saat itu aku sedang berpuasa. Nah, jadi seperti itu. Jadi dari hadis ini hadis ini yang diriwayatkan oleh Nasa'i. Ini hadis ini hadis hasan menurut Syekh Al-Albani. Jadi Rasulullah menyatakan bahwa bulan ini memang bulan yang banyak dilalaikan manusia. Kenapa dilalaikan? Karena ketika kemarin mungkin ya, ketika kita dulu ngaji di bulan Rajab, mungkin saya pun juga menyampaikan itu bahwa bulan Rajab itu bulan yang salah satu dari bulan yang dimuliakan Allah, di mana amalan itu pahalanya dilipat gandakan. Maka banyak kaum muslim itu berlomba-lomba, pokoknya digaske, zaman saya digaske, di bulan Rajab itu digas kenceng. Digas kenceng karena itu yang tahu loh, tapi yang tahu. Kalau yang nggak tahu podo wae masa gitu. Rajab karo ora podo wae itu. Blonjone ora mundak itu. Loh, tapi kalau seseorang tahu itu, ketika di surat At-Taubah itu yang sering saya sampaikan itu, ya, di surat At-Taubah ayat 36 itu, inna iddatash syuri indallah itna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Ya, jadi arba'atun hurum, 4 bulan yang dimuliakan. Kita bisa tahu dari hadis Rasulullah yang beliau menyatakan 4 bulan itu salasun mutawaliyatun, ya, yang 3 itu berjejeran dan yang 1 itu bulan Rajab. Itu. Jadi ketika waktu itu sahabat, ketika diterangkan bahwa ketika di bulan itu Allah menyatakan fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan kamu berbuat dolim. Berarti ketika berbuat dolim itu dosanya lipat ganda. Sebaliknya ketika mengerjakan amalan soleh, pahalanya dilipat gandakan. Maka para sahabat waktu itu ya berlomba-lomba memperbanyak amalan, memperbanyak puasa, memperbanyak amalan soleh lainnya. Wah, digaspol ya di bulan. Nah, masuk bulan Rajab, bulan Sya'ban ini biasanya agak kendu, santai dulu. Ini gasnya dikendu, nanti digas lagi ketika Ramadan. Pikirannya seperti itu, masuk akal itu dia. Itu manusiawi banget itu. Kemarin sudah pol-polan ya, sudah pol-polan di bulan Rajab. Ini 1 bulan Sya'ban ini gue nyantai-nyantai dulu. Nanti dipolke lagi ketika masuk bulan Ramadan. Gitu. Kalau kita mungkin Rajab enggak, tapi langsung pol yang Ramadan gitu. Tapi maka Rasulullah itu memberi contoh ya, maksudnya. Nah, bukan Rasulullah mewajib, tapi Rasulullah itu memberi contoh. Nanti ada hadisnya di mana Rasulullah itu sok ya puasa sok enggak. Tapi ketika melihat mungkin para sahabat itu kok pada lalai, banyak yang melalaikan bulan itu, maka beliau berpuasa sebulan penuh. Sehingga ditanya oleh sahabat Usamah bin Zaid, kenapa ya Rasulullah kok engkau ini banyak berpuasa di bulan ini? Tadi jawab Rasulullah, dzalika syahrun yaqulun nasu anhu, karena bulan Sya'ban itu bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia, ya kan? Bulan itu baina Rajab wa Ramadan, berada di
di antara bulan Rajab dan Ramadan, jadi diapit dua bulan yang mulia. Mesti orang tuh banyak gaspolnya di bulan ini, 2 bulan yang mulia. Nah ini di bulan ini buat santai, maka Rasulullah tetap memotivasi dengan beliau menyontohkan banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Dan ini yang penting ini, wahwa dan bulan Sya'ban itu syahrun, bulan turfa'u, diangkat. Ya, jadi ini fi'il majhul itu berarti kalimat pasif turfa'u, diangkat. Siapa yang diangkat? Ya itu amalan tadi. Turfa'u bihi al-amalu ila rabbil alamin. Jadi diangkatnya amalan-amalan itu kepada Allah Rabbul Alamin, gitu. Fa'uhibu, maka aku suka ayyurfa'a, ketika diangkat amalku, ya. Amali itu amalku, karena ada ya di belakang itu berarti menunjukkan kepunyaan, gitu. Kalau bahasa Inggris my amal, gitu. Amali, amalku, wa ana, dan aku shaim, dan aku sedang sholat, sedang puasa. Maka aku suka ketika amalku diangkat, ketika dilaporkan oleh malaikat ke Allah. Mungkin ditanya, ini Pak Agung sedang ngapain nih waktu diangkat? Oh sedang puasa. Wah tambah ya, dapat nilai plus. Ini bejo kan sedang apa itu pas diangkat? Oh sedang nongkrong di cakro. Nah, itu. Maka Rasul justru bersemangat di bulan ini. Dan menurut Aisyah, ya, jadi ada hadis juga tentang puasa beliau di bulan Sya'ban. Jadi terdapat suatu amalan yang di bulan ini yaitu memperbanyak puasa. Bahkan Nabi SAW sendiri banyak berpuasa ketika bulan Sya'ban dibanding bulan-bulan yang lainnya. Sebagaimana perkataan dari Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, yang mengatakan, ini dari hadis Bukhari nomor 1969 dan Muslim nomor 1156, karena Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW yasumu, berpuasa, hatta nakula la yuftir. Jadi Rasulullah itu biasa berpuasa sampai kami katakan bahwa beliau itu tidak berbuka. Wa yuftiru, dan beliau itu nggak berpuasa, berbuka berarti tidak berpuasa. Hatta nakula, ini nakulunya jadi nakula karena ada hata, didahului hata. Padahal di antara hata itu ada an mutmaroh namanya. Kalau dalam ini, kalau ilmu bahasa Arab ada an mutmaroh. Apa tuh? An yang tersembunyi. Sebenarnya ada an, tapi annya ini tidak kelihatan. Jadi hata itu sebenarnya ada an. Maka itu an itu termasuk harfun nasab. Gitu. Harfun nasab itu huruf yang membuat nasab. Berarti kalau nasab itu yang harusnya nakulu, tadi artinya nakulu kalau fil mudhari, karena ada hata, di dalam hata itu bukan hata yang membuat nasab, tapi ada an mutmaroh. Oke, ngerti atau bahasa Arab itu. Ada an itu an yang tersembunyi, itu fil atau jelimet sidik itu. Ada an mutmaroh, namanya an mutmaroh itu. Saya ingat banget waktu pas belajar dulu, kelingan terus karena namanya aneh itu, an mutmaroh. Ini waktu malah belajar sama Ustaz Muslih bahasa Arab itu. Jadi an mutmaroh itu annya yang tersembunyi. Maka karena an itu termasuk harfun nasab, yaitu an lan idzan kai, ada an lan idzan kai. Jadi kalau fi'il mudhari itu didahului oleh an lan idzan kai, itu mesti tandanya jadi fathah, ya. Harusnya nakulu jadi nakula. Hatta nakula, sehingga kami mengatakan la yasumu. Jadi Aisyah radhiyallahu anha itu istri beliau melihat Rasulullah kadang-kadang berpuasa full, sehingga kami mengatakan Rasulullah tidak berbuka sama sekali. Tapi suatu saat sahabat-sahabat melihat Rasulullah juga tidak berpuasa. Ini menunjukkan bahwa
ini bukan wajib gitu. Tapi kalau Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan, takutnya dianggap wajib. Maka Rasulullah kadang-kadang meninggalkan sesuatu itu karena apa? Supaya tidak dianggap wajib. Oke, jadi bisa dipahami ya, bukan kok bingung, kenapa kok yang benar itu puasa apa enggak? Ya memang Rasul seperti itu. Kadang-kadang beliau itu untuk memotivasi banyak berpuasa supaya sahabat-sahabat termotivasi tidak lalai dengan bulan tadi. Tapi karena ketakutan beliau kalau ini dianggap nanti dikira wajib, maka beliau pun ya menampakkan kalau nggak puasa orang dilihat Rasul tampakkan langsung minum berarti Rasul tidak puasa. Monggo diminum. Ya bisa dipahami ya. Terus lihat di bawah itu ada doorpressnya. Doorpressnya dia minyak wangi. Ini di endorse minyak wangi. Endorse. Nah itu. Jadi itu faedah di bulan Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban adalah ya termasuk bulan yang mulia karena bulan Sya'ban adalah bulan mulia yang terletak sebelum bulan suci Ramadan. Di antara keistimewaannya adalah waktu dinaikkannya amalan tadi. Jadi amalan-amalan kita dinaikkan. Nah, keistimewaan lainnya ada hadis yang menyatakan keutamaan ini ada. Mungkin kita pernah dengar ya malam nisfu Sya'ban ya. Ya, pernah dengar. Itu ternyata memang ada hadisnya juga ya. Jadi hadis dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Yutali'ullahu ila jami khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban." Jadi Allah mendatangi seluruh makhluknya pada malam pertengahan Sya'ban, nisfu Sya'ban, ya. Fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musrikin au musakhin. Jadi Allah mengampuni dosa seluruh makhluk kecuali gitu, orang musyrik dan orang yang bermusuhan. Nah iki dadi sing godaan ya wanuse itu ndak ra diampuni dosa ya. Jadi malam nisfu ngomongnya angel banget. Kita kelingan-kelingan nafsu. Jadi nisfu Sya'ban, nisfu itu pertengahan Sya'ban. Jadi amalan-amalan yang harus kita lakukan di bulan Sya'ban itu adalah memperbanyak amalan puasa ya. Memperbanyak puasa yang jelas. Bulan Sya'ban ini bagi yang punya utang gitu, utang puasa gitu. Mungkin waktu Ramadan tahun lalu itu mungkin pas lagi sakit, mungkin kena corona itu harus isolasi mandiri 15 hari gitu. Tidak puasa 15 hari mungkin itu. Terus atau mungkin bepergian gitu. Karena kalau sakit atau bepergian kan boleh tidak meninggalkan puasa. Nah, ini dengan bulan Sya'ban ini saya ingatkan barangkali ada yang punya utang. Terutama ibu-ibu itu biasanya istrinya kalau nggak di sini nggak punya utang, ngingeti istrinya. Kalau istrinya yang masih muda-muda itu mesti rakitang 6 itu mesti ada bolongnya. Itu tugas kita mengingatkan, ayo diingatkan. Ya yang perlu dikancani, perlu dikancani. Biasanya istri kalau kancani semangat. Tapi dulu kalau istri saya itu biasanya kalau nyaur itu pas Syawal atau ini poso Syawal istri nyaur atau mungkin ya bisa. Itu. Nah, kemudian berarti dengan masuknya bulan Sya'ban ini berarti nggak lama lagi, kita mungkin 27 atau 28 hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Dan di sana ada ya 24 hari lagi ya.
Puasa, perintah puasa sebagaimana Allah nyatakan di surat Al-Baqarah 183 sampai 185 ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw 'ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Walal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fa huwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun dan seterusnya. Jadi puasa ini ketika Allah panggil orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu wa orang-orang beriman, Allah perintahkan untuk berpuasa sebagaimana telah diperintahkan kepada umat-umat yang terdahulu, la'allakum tattaqun. Jadi dengan berpuasa ini diharapkan kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa, ya. Hamba-hamba yang bertakwa. Jadi kenapa kok enggak jadi hamba yang kaya saja ya? Misalnya Pak Rono ingin pilih takwa kaya. Kalau misalnya puasa, habis puasa terus jadi orang kaya itu mesti mau ya semua ya. Habis puasa selesai 1 bulan langsung dapat 1 orang 1 miliar mungkin semangat ya. Tapi tidak itu yang Allah inginkan, bukan itu. Karena ketika kita diberi harta itu bisa habis dalam sekejap. Kita orang yang kaya bisa dalam waktu nggak sampai 1 menit bisa jadi miskin, bisa misalnya karena bencana alam ya. Tapi maka Allah menghendaki agar dengan puasa kita ini kita menjadi hamba yang bertakwa, ya, hamba yang bertakwa. Dan dengan ketakwaan kita ini saya sering saya sampaikan ya, diulang-ulang, Al-Quran diulang-ulang. Dengan ketakwaan kita ya, kita tidak hanya mendapatkan besok di akhirat saja ya, pikiran kita wah kok jadi orang takwa enggak kaya saja. Tapi ternyata dengan ketakwaan kita ini kita akan memperoleh ya, kita akan memperoleh buah dari ketakwaan kita di dunia. Jadi jangan dibayangkan orang takwa penak esok ning akhirat enggak. Di dunia ini ya, dengan ketakwaan kita akan memperoleh buah dari ketakwaan kita di dunia ini. Dan itu janji Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Yang pertama ya, bisa dibaca di surat At-Tolaq ya, At-Tolaq ayat 2. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Di barang siapa yang bertakwa pada Allah, maka Allah akan mengadakan baginya makhraja, jalan keluar dari setiap permasalahan. Ya. Mungkin kalau saat ini kita mungkin sedang menghadapi masalah nggak selesai-selesai, masalah datang silih berganti dari tahun ke tahun tidak selesai-selesai. Ya, kalau kita ada orang mengaku bertakwa, jadi orang bertakwa tapi kok punya masalah itu tidak selesai-selesai, berarti ada yang salah dengan cara kita bertakwa. Ya. Ada yang salah dengan jalan kita bertakwa. Karena janjinya Allah, kalau kita bertakwa pada Allah itu Allah akan mengadakan jalan keluar, solusi dari setiap permasalahan kita. Ya. Oh iya, jalan keluar, jalan itu malah enak dijawab ya. Padahal kita hidup di dunia ini tidak lepas dari yang namanya masalah. Gitu. Mas Oki itu dulu waktu belum nikah masalah, kemana-mana sendirian, makan sendiri, tidur sendiri, gitu. Wah pikir masalah bener gitu, problem gitu. Wah kalau punya istri mesti ternyata malah tambah masalah gitu. Iya. Coba gitu, kalau ada yoga tanya yoga yang baru nikah gitu. Dulu masalah mungkin ketika belum nikah, begitu nikah wah malah tambah masalah. Ya ini ternyata kita hidup di dunia ini tidak hanya keluar dari satu masalah menuju masalah yang lain. Tapi kalau sampai ada orang kok masalahnya tidak selesai-selesai, gitu, masalah kok sampai bertahun-tahun tidak selesai-selesai, itu tandanya ada yang salah dalam cara bertakwa, ya. Dan bagi ini mungkin kalau cuma dilepaskan dari masalah tidak begitu menarik, ya.
Tapi ada yang menarik itu. Ini masih manusia tuh senang tuh. Manusia selama hidup dunia masih senang ini. Dia tuh ketika ayat itu dilanjutkan Allah mengatakan wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Ya. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Dan bagi orang bertakwa itu Allah akan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya. Bagi orang bertakwa Allah akan memberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Padahal rizki ini di surat Az-Zariyat kalau nggak salah Allah mengatakan wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit itu rizkimu itu ada di langit, wa ma tu'adun, dan apa-apa yang dijanjikan Allah kepada kita sudah tertulis di langit. Jadi kita itu tinggalnya di bumi, rizki kita itu di langit. Tapi ketika rizki itu turun, rizki saya nggak mungkin tertukar sama rizkinya Mas Surya, nggak mungkin. Ya. Rizkinya Mas Surya nggak mungkin tertukar dengan rizkinya Mas Putih. Jadi udah tertulis, dan itu akan mengejar kita sebagaimana kematian itu mengejar kita. Jadi rizki itu sebenarnya akan mengejar kita dimanapun berada, seperti kematian itu mengejar kita dimanapun kita berada. Ini menarik, ini tawaran dari Allah yang menarik itu. Kadang kita di dunia itu mumet masalah rizki itu. Orang duit itu mumet banget itu. Caranya gampang, Mas. Ya, caranya gampang. Tingkatkan ketakwaan. Ya untuk urusan rezeki, saya ingatkan kembali ya, untuk urusan rezeki ini Allah membagi rezeki ini sesuai levelnya, ada level-levelnya, ya. Jadi ada levelnya. Kalau levelmu cuma manusia biasa, ya, manusia tok, ndak iman, ndak Islam, ya Allah katakan di surat Al-Baqarah itu, ya ayuhan nas, wahai manusia, ya, kulu min ya ayuhan nas kullu mimma fil ardi halalan thayyiban. Ya. Wahai manusia, makanlah di bumi itu yang halal dan thayyiban. Jadi ketika kita di bumi ini hidup ini, rezeki kita sudah dicukupi oleh Allah. Jadi cuma kita tinggal gerak. Yang obah masih mama. Jadi memang kalau itu antum posisinya manusia biasa, untuk rezeki memang sudah ditulis, tapi harus diupayakan, harus kerja keras, persotak, tapi ketika ada levelnya, itu level bawah. Kalau rezekinya cuma buat orang umum, ya tadi orang katakan ya ayyuhannas, ku manusia, buat manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Makanlah di bumi ini, carilah makan di bumi ini, carane supaya ngopo terserah antum itu. Mau jadi sales monggo kayak Mas Mahendra, mau jadi tukang listrik kayak Mas Budi monggo, mau jadi pedagang kayak Mas Oki monggo, ya toh? Mau jadi kayak pegawai kayak Pak Agung monggo, terserah. Yang penting halalan thayyiban. Tapi ketika kita tuh menaikkan level kita, nggak cuma manusia, tapi manusia yang beriman. Untuk urusan rezeki Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu. Beda ya, tadi ya ayyuhannas, level atasnya ya ayyuhalladzina amanu. Ya, wahai manusia, kulu min thayyibat. Apa bedanya thayyiban dengan thayyibat? Ada yang bisa jawab? Donatku PNDJ-nya ini sudah jawab. Ada yang bisa bedakan thayyiban dan thayyibat? Terus ngaji pirang-pirang tahun udah ora ngerti. Thayyiban itu mufrad. Mufrad itu tunggal kalau dalam kaidah bahasa Arab. Mufrad satu kebaikan, thayyiban. Tapi ketika thayyibat itu namanya jamak muannats salim. Bentuk jamak dari thayyiban. Paham? Bisa dipahami sampai sini? Yang pengen ngaji jero-jeronan ya kita tak jero ke sini.
Jadi thayyiban itu bentuk jamaknya itu thayyibat. Ya. Thayyibat. Paham ya Pak? Thayyiban satu kebaikan, thayyibat itu berarti banyak kebaikan. Berarti dalam rizkinya orang beriman itu ada banyak kebaikan. Orang beriman juga mengupayakan rizkinya sama dengan manusia biasa. Tapi ketika orang beriman itu mau menjemput rizki, Allah dekatkan rizkinya, Allah mudahkan rizkinya. Sampai di sini dipikir dulu. Ketika orang beriman, saya tak omongnya tak pelan biar masuk ke hati. Ya, ketika orang beriman itu akan menjemput rizkinya, maka Allah dekatkan, Allah mudahkan rizkinya, Allah berkahi rizkinya, Allah beri banyak kebaikan dalam rizkinya. Kan saya sudah beriman, kok golek rizki angel? Mungkin ada pertanyaan seperti itu ya. Hidup saya kok dari tahun ke tahun seperti ini terus golek rezeki angel dibilangi mati-matian. Maaf, ada yang salah dalam cara jenengan beriman. Ya, sing nguripe saiki susah, timane mesti salah. Kalau hidupnya nyari rezeki susah, berarti antum dalam beriman salah. Ada yang salah dalam cara beriman. Lah Allah mengatakan kok ya ayyuhalladzina, beda dengan ya ayyuhannas tadi. Ya ayyuhalladzina manu, hei orang-orang yang beriman, kulu min thayyibat. Banyak kebaikan. Nih masalah rezeki ini. Jadi kalau kita berarti mungkin belum sempurna iman kita. Ya, kita ngakunya iman, padahal kita belum sempurna iman kita. Buktinya apa? Rizki, kita nyari rizki susah. Malah rizki kayaknya malah lali ngaji, lali ngopo. Baik, seperti itu. Benar, ini benar ini. Jadi kalau orang itu beriman, iman itu yakin dengan janjinya Allah tadi loh, itu yakin. Wong hijrah mesti diberi kelapangan hidup. Sampai sekarang kok tidak lapang-lapang. Ada yang salah dalam cara berhijrahnya, ada yang salah dalam cara berimannya. Allah jelas kok. Iman itu masalah yakin, Pak. Bukan masalah buat diomong gitu, tidak diyakini. Dan ada yang lebih dahsyat lagi dalam urusan rezeki ini. Buka surat Al-A'raf ayat 96. Saya bacakan Arabnya, dengan bacakan artinya salah satu. Walau ana ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Enggak dibaca itu, artinya itu. Al-A'raf ayat 96. Walau ana ahlal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Nggih. Ya. Dan jika sekiranya itu. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Loh. Apa tadi syaratnya? Bertakwa, beriman dan bertakwa. Tadi level pertama ya ayuhanas, manusia biasa susah mulai rezeki susah biasa, manusia biasa obah kudu pengen mamah kudu obah. Yang level kita itu pengen mamah harus obah, harus rekoso banget. Kita masih level manusia biasa. Kalau level kita orang beriman itu tadi rezekinya dimudahkan, didekatkan, diberkahi, diberikan kebaikan. Golek rezeki ini iso ngaji, iso sholat tepat waktu, iso sedekah, iso donasi, ambil bagian, iso melu sharing hijrah, iso melu ngaji, itu keberkahan dalam rezekinya. Kok golek duit terus manusia biasa nih bro, manusia biasa. Kalau level jenengan masih sekedar nyari duit untuk makan, cari duit untuk makan,
sholatnya telat-telatan, ngaji angel gara-gara ayo ngaji kesel bar kerja. Ayo sedekah kopi ning kerja. Ya la haula wala quwata illa billah. Hati-hati level kita level masih berarti manusia biasa. Karena ketika kita iman, itu janjinya Allah itu tadi. Kulu min thayyibat, banyak kebaikan. Iya. Apalagi nih tadi kalau kita wis iman, jadi takwa. Wis yakin masih takwa. Takwa itu ya kalau definisi yang umum ini ya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tapi kalau definisi sahabat itu dari tanya Umar bin Khattab, takwa itu kamu kayak jalan di jalan tuh banyak durinya. Kamu gimana cara jalan? Ya hati-hati. Gitu. Jadi orang takwa itu kayak berjalan di jalan yang banyak durinya. Maka ketika jalannya harus pilih-pilih, hati-hati. Lihat duri, ada duri singkirkan, jalan lagi, enggak langsung beradak ya. Nah ketika kita iman dan takwa tadi apa tadi? Melimpahkan. Nah rezeki rasa mbok pikir, rasa mbok ya ngongso, wis dipikir Allah dhewe. Iki paribasane kok ora dinyonyol-nyonyol iki. Ya. Lah fatahnya itu kalau dengan ngerti bahasa Arab bener tuh ada lane pendek atau enggak panjang tuh. Kalau dibaca la panjang malah artinya bertolak belakang. La fatahna tidak kami buka. Tapi ketika lanya pendek lafal pasti. Masih belakangnya ada nun taukid sisa wis. Pasti yakin harus yakin. Itu kalau kamu iman dan takwa pasti akan kami limpahkan. Uripku susah ya Allah, salah dari kamu bertakwa masih. Pasti ada yang salah dalam cara kita bertakwa. Barangkali ada perintah Allah itu yang sebenarnya kita mampu jalankan tapi kita tidak jalankan. Jadi sholat subuh ya iso, ini pilih 14 turu. Nah ini lho kok ngono njaluk rezeki ini lancar ya diteri to. Loh iya loh. Orang yang udah level segitu, orang nggak atau gagas bayangi Fortuner, ngerti duwe Fortuner. Hidupnya masalah iman saja, Pak. Yang penting ketika kita tuh mencari rezeki ya tadi tuh, golek rezeki itu tuh orang pol-polan golek rezeki. Masih bisa sholat tepat waktu, masih bisa ngaji, masih bisa silaturahim. Itu yang dimaksud banyak kebaikan dalam rezeki itu. Masih sosok sedekah gitu. Enek open donasi sik dhewe gitu. Ini yang menang, yang namanya thayyibat, banyak kebaikan tapi gampang banget ora kanggo mikir itu. Ora dipikir bentoyong, wengi mikir sesuk piye. Ya ini berarti maaf harus kita harus meningkatkan level kita. Apa? Dengan yakin dulu, yakin dengan janji-janjinya Allah tadi, termasuk janji dan ancaman. Tapi kalau nanti kita sudah iman dan takwa, wes rasa mikir, wes bojomu lagi isi kok teko dhewe tadi. Lapatan alai barokati minasak dari langit dan bumi itu. Nah ini. Maka di Indonesia ini ya maaf ya, di Indonesia ini masalah anggaran masalah suwe banget rampungnya itu. Ini masalah bertambah-tambah, rampung-rampung masalah ekonomi. Kita lihat di medsos ya antri minyak goreng itu kayak mau beli loh Pak, bukan jaluk loh ya. Saya dapat kiriman batu. Ini beli bro, ini beli bukan mau ngambil bahan enggak, mau beli antri. Ya Allah ini di negeri yang nah ini kenapa tuh bisa seperti ini? Sebenarnya Indonesia enggak kurang tenaga ahli Pak Edi enggak kurang. Ahli hukum banyak, ahli ekonomi enggak kurang, ahli kesehatan berlimpah ruah. Ahli opo ahli ada, yang kurang itu ahli takwa di Indonesia ini. Kalau ini maka walau ana ala dan sekiranya penduduk suatu negeri itu orang berpersonil itu saat negeri itu bertaiman wah barokati minas sama iwal itu. Jadi faidah kita bertakwa, Allah memberi biasa Allah janjiin gitu loh. Asli Allah janjiin. Allah jadi ngerti awake dhewe ibadah itu males atau bosong itu ya. Karena ibadah itu kan sesuatu yang tidak disukai oleh hawa nafsu kita, betul enggak?
Hawa nafsu kita tidak suka sholat aslinya, tidak suka puasa, ngaji tidak suka. Itu hawa nafsu kita. Siapa yang mengatakan? Rasulullah yang mengatakan. Hufatul jannati bil makarih. Ya tak? Rasulullah pernah bersabda, surga itu dipagari oleh makarih, hal-hal yang kita benci, dibenci hawa nafsu. Dipagari sholat, dipagari puasa, dipagari zakat, dipagari amalan-amalan soleh lainnya. Dan itu hawa nafsu kita tidak suka. Maka ketika kita itu bisa duduk malam ini di tempat ini, di masjid ini, berarti kita telah menjadi pemenang. Kita tadi mau berangkat ini, kita telah mengalahkan hawa nafsu kita. Kita bisa sampai di tempat ini, kita telah menjadi seorang pemenang. Gitu. Tadi mungkin mau berangkat banyak tuh, angkat terang. Saya pun juga tadi ngangop baik tuh. Bismillah. Ya ini. Jadi itu faedah kita bertakwa. Jadi Allah berikan solusi setiap. Tetap masalah itu ada, walaupun kita namanya orang bertakwa ada, cuma dalam menghadapi masalah itu enteng. Orang bertakwa karena apa? Husnudon sama Allah, husnudon sama Allah. Apapun yang menimpanya selalu berprasangka baik pada Allah, ya. Selalu berprasangka baik pada baik, maka enteng. Enggak. Tapi kalau sudah berburuk sangka pada Allah, ya semua akan dirasa berat. Misalnya contohnya apa? Silahkan cari contoh bangsa kejadian yang enak, Mas Putih. Contohnya apa kejadian yang enak? Nggak enak ya, kejadian nggak enak ya. Misalnya apa? Kehilangan motor misalnya, kehilangan motor. Kalau jenengan itu suudon ya, motor itu lunas wis hilang. Tapi kalau ini untuk ilustrasi. Tapi kalau jenengan itu husnudon pada Allah, berprasangka baik pada Allah, kehilangan motor, ya kehilangan, memang kehilangan rugi. Tapi kalau husnudon itu meringankan beban hati. Kenapa? Misal orang husnudon, barangkali ya, kalau saya masih naik motor itu, mungkin besok pagi saya akan kecelakaan di Jalan Slamet Riyadi sana. Berarti kita telah, ini mungkin cara Allah menyelamatkan saya dari kecelakaan fatal yang mungkin membuatkan catat permanen. Maka motor itu dicolong wong, wis dongake wae muga-muga sing nyolong rezeki lancar tobat. Enak itu. Yo nyesek badan nyesek kehilangan motor, tapi beda. Misuh-misuh nandangi apa-apa. Motore ora ketemu, sirah tambah mumet. Tapi kalau silakan sebutkan kejadian yang menyenangkan. Nanti kita ilustrasikan dengan suudon dan suudon, mesti jatuhnya enak. Dipegat bojone misalnya, bojone melayu tuh, bojone mau balik oleh wong tua misalnya, ya berprasangka baik pada Allah itu istri saya tahu yang baik yang mana itu. Jadi dia balik tahu yang baik, dia maka balik ke rumah orang tuanya. Berarti saya harus memperbaiki diri lagi ya, seperti itu. Itu husnudon pada Allah. Nah, setelah kloso sak jam ya, sak jam. Ya, sekarang kita masuk ke keutamaan berpuasa itu. Insya Allah ya tidak lama lagi kita berpuasa bersama-sama. Jadi dengan berpuasa itu jelas akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Ya. Maka Allah menyatakan dalam hadis qudsi itu tentang puasa itu, kullu amali bani adama yudha'aful hasanatu bi asri amsalihha. Ada gitu, ada hadis yang menyatakan itu. Jadi setiap amal anak Adam manusia itu dilipatkan bi asri amsalihha ila sab'i mi'ati dhifin. Ya. Jadi pahala itu setiap kita melakukan kebaikan, itu pahalanya apa? Dilipatkan 10 kali sampai 700 kali. Misalnya masuk ke kota ini jenengan 1000 tadi ya, 60.000. 60.000 dilipatkan minimal 10.000. Ganjarannya tapi orang langsung kalau nyemplung langsung metu 10.000 lah. Kita nyemplungi 100.000 itu, wah 100.000 sih itu metu 1 juta itu. Tapi itu pahala. Yudha'aful hasanat itu
dilipat gandakan pahala itu bi asri amsalihha dengan 10 kali lipat ila sabai ma'ati dibin sampai 700 kali lo bayangno. Cap jikera nganti semono lho ya. Mana ada pasang untuk 700 kali lipat itu. Togel model ngendi ku ndak ada. Illa lo, kecuali illa siam, kecuali puasa. Padahal orang lainnya wis nyenengke ya. 10 sampai 700 tapi kecuali puasa. Illa siam fa innahu li wa ana adzibihi. Puasa itu untukku. Ya. Wa ana ajzib dan Allah langsung yang memberi ganjar. Jadi tidak pakai matematika itu lagi 10 sampai 700 enggak. Terserah Allah mau 1000 kali mau 1 kali itu haknya Allah. Jadi itu pahalanya itu. Dan kemudian puasa itu adalah tameng terhadap api neraka, wasyamu junnah. Dan puasa adalah tameng dari api neraka. Ya, selain ada yang mengatakan mamin abdin, saya masih ingat lah hadis itu tak apal pisan kalian lali itu. Mamin abdin yasumu, soalnya waktu ajal dulu anunya ngapalke hadis ini gitu. Mamin abdin yasumu ya fisabilillah, tidaklah seorang hamba itu berpuasa 1 hari di jalan Allah illa ba'dallah, kecuali Allah akan menjauhkan wajahnya anin nari dari neraka sabaina qoriba, sejauh 7 perjalanan. Nah, seperti itu. Jadi manfaatnya puasa itu menjauhkan kita, wajah kita, yang namanya wajah ya ora sirai tok, rai tok didoke ndak, tentunya tangannya ikut. Maksudnya wajah itu, wajah ya seluruh tubuh kita ini dijauhkan dari api neraka. Dan ini buat Mas Anu nih, buat Mas Surya, yang belum nikah siapa lagi? Sudah nikah? Belum? Dan belum? Berarti buat Anu semua yang belum nikah. Ini puasa itu adalah pemutus syahwat. Rasulullah ini pernah bersabda ya. Jadi dalam hadis yang dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, berarti muttafaqun alaih. Rasulullah pernah bersabda, ya ma'sarus sabab, wahai sekalian pemuda, wahai sing nikah, wahai Mas Surya, wahai Mas Rizki. Iki berarti kamu disebut Mas Surya. Ya. Manis tato al-ba'a, ya, barang siapa yang sudah mampu, kalau sudah mampu fal yatazawad, maka menikahlah. Nah, ini sudah mampu belum? Sudah ya. Fal yatazawad, maka menikahlah. Kalau sudah mampu itu ya mampu lahir batin, mampu secara ekonomi, tur ya maaf, iso ngalor. Ya, paham iso ngalor ya? Paham iso ngalor? Enggak tahu. Takok Pak Rono. Pak Mul ngomong iso ngalor apa tuh? Ya kalau nggak iso ngalor, walaupun duitmu sak gudang ya, nyamanya mendolimi itu malah. Kalau nikah malah haram nanti tuh. Iya, nikah itu dia bisa wajib, bisa sunnah, bisa haram. Oke? Kalau kayak Mas Surya itu punya kemampuan ekonomi mencukupi, tur yo iso ngalor tadi wajib. Tuh ndak kuat yang kalau melihat cewek, melihat asal simpangan wis greng itu wajib nikah itu. Bahaya kalau nggak nikah. Ya. Tapi kalau jenengan Mas Surya itu aku sik disonahan tenang iki. Aku sik menuntut ilmu, malah sunah aja. Tapi kalau misalnya punya penyakit itu, misalnya aid, jangan kena aid, kok menikah haram itu, tidak boleh orang kena penyakit kok menikah itu berarti nyelakani pasangannya, gitu. Nah itu, fal yatazawad, maka menikah, fa innahu aghaddu lil basar, maka nikah ini bisa menundukkan pandangan, ora jelalatan ngomongnya itu. Lho nikah sapa iki? Wah
Ukti. Gimana? Aku rasa jumeneng. Oh, ngalor tadi jumeneng maksudnya. Oke, ya. Bahasanya orang ngalor jumeneng gitu. Iso jumeneng gitu. Wa ahsanu lil farji, dan menikah tadi bisa menjaga farji, kalau jadi menjaga kemaluan gitu. Wa malam yastati, nah yen rawah ra mampu, kada wong yo kerjane sedina entuk sedina ora, malah pangan wong siji wis pas-pasan, malah wong loro ya malah ngejak rekoso. Fa ilam yastati, maka jika tidak mampu fa alaihi bisaum, maka berpuasalah, posose perlu Daud tak? Daud, aku di sini Daud belum nikah ya Pak Ro tahu. Aku poso Daud, baru nikah leren. Ya itu, jadi puasa itu bisa menahan syahwat. Dan yang seterusnya, jadi orang yang berpuasa itu memiliki dua kegembiraan. Lis-shaimi, bagi orang-orang yang berpuasa, farhatani, ya, farhatani, jadi dua kegembiraan, memiliki dua kegembiraan. Yang pertama Pak, inda fitrihi, ketika berbuka. Sopo sing ndak seneng waktu pas bulan puasa itu jam, misalnya bukanya jam 6 kurang seperempat, wes setengah 6 itu mesti seneng banget ya. Wah, itu jarang kita miliki itu di saat-saat yang lain tuh. Senenge wong nunggu beduk zaman dhisik, zaman cilikan kuwi. Angger maghrib itu berbondong-bondong yang Masjid Agung, Pak. Nonton dul zaman dhisik cilik. Wah, zaman wis ngerti wis ketinggalan zaman. Zaman dulu ya nang Masjid Agung itu ada dul apa ya, jadi kayak bom tuh. Berarti sak di Sumet itu mblodot dul, sak Solo krungu apel. Sak Solo itu, sak Solo krungu dengar semua ya, Pak ya. Wah, aku mah kula jetan langsung cetok banget tidak. Itu seneng zaman dulu senengnya dul itu mak biar itu. Nah, itu waktu di dunia. Dan nanti ketika di akhirat tadi inda liqa'i rabbihi fal yafrah bisawmi. Jadi ketika nanti bertemu dengan Allah, wah baru terasa kegembiraannya. Ketika di akhirat nanti, wah ini toh ternyata pahalanya. Ini toh saya dulu siang-siang jadi panas banget itu, ngerti tonggoku nyangking es teh, jadi kemecer ning tak tahan. Oh ternyata Pak ini seperti ini pahalanya. Nah ini kalau memang di dunia ini bangsa amalan-amalan itu ya nyebelin. Wes kesel ra diblonjo, salat bendino wirawiri ning masjid ping 5 ora diblonjo-blonjo. Tapi nanti di akhirat nanti, oh ini toh, ini dulu saya berlelah di dunia puasa, ini dulu saya berlelah di dunia mengerjakan sholat, bekerja untuk keluarga, ternyata pahalanya seperti ini. Wujuhu yaumaidin naimah waktu. Jadi pada hari itu wajah mereka itu berseri-seri, ya, berseri-seri karena apa? Ya karena puas dengan apa yang sudah dilakukan ketika di dunia, ya. Dan keutamaan puasa berikutnya yaitu bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada bau wangian kasturi, ya. Sebagaimana Rasulullah bersabda, yaitu di hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, bau mulut orang yang berpuasa itu di sisi Allah lebih mirihil misik, jadi dari kasturi. Jadi kalau ingin bau kasturi yang asli, besok kalau puasa ya masuknya suha ya. Apa kasturi ya, wah mending kamu itu kasturi ini masukin lagi tidak laku. Ya. Nah, dengan berpuasa kita ini ya. Nanti kita akan memasuki pintu ya, di surga itu ada pintu sholat, pintu jihad. Nanti ada satu pintu di hadis yang diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, dari yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim,
inna fil jannati baban yuqalu lahu royan. Jadi sesungguhnya di surga itu ada pintu yang dinamakan Ar-Royan. Pak Arono itu dia jeneng, dia anak jenengnya Ar-Royan. Kalian pengen sok mlebu swarga lewat pintu Ar-Royan. Jadi apa ya harapannya nanti dipanggil dari pintu Ar-Royan. Yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah. Jadi nanti akan masuk di pintu itu orang-orang yang berpuasa ketika di dunia. La yadkhulu ma'ahum ahadun ghairuhum yuqalu aina shaimun. Jadi selain orang yang berpuasa tidak bisa masuk situ. Pintu itu bisa ngomong, mana orang-orang yang berpuasa? Aina shaimun, mana orang yang puasa? Coba lihat. Wah iki kata baunya di kasturi iki mesti puasa gitu. Nah, ini. Jadi pintu itu memanggil-manggil aina shaimun, mana orang-orang yang berpuasa itu. Maka ketika orang yang berpuasa sudah masuk, pintunya sudah terus ditutup. Ya. Dan yang berikutnya Ismail jam 10 langsung wae hadis yang banget nih. Tenanan, jangankan sebulan. Tadi yang hadis tadi ya. Mamin abdin yasumu yauman. Ya, yauman itu berapa hari? Ya, satu hari. Hadis tadi ya. Mamin abdin yasumu yauman, tidaklah seorang hamba itu berpuasa satu hari fisabilillah di jalan Allah. Maka mungkin kita bisa mereview kembali puasa kita. Kita ini mungkin sudah melewati Ramadan 10, 20, 30 tahun mungkin ya. Tapi kira-kira ada nggak satu hari puasa kita itu yang diterima oleh Allah? Kira-kira puasa yang kita itu satu hari puasa benar-benar jauh dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Bukan membatalkan puasa loh. Kalau yang membatalkan puasa kena makan, minum, berjima. Tapi yang membatalkan pahala puasa satu hari saja puasa kita itu diterima oleh Allah ya, satu hari gitu. Tadi katakan yauman, bukan yauma ini 2 hari. Nah, yauman fisabilillah illa ba'dallahu wajahu anin nari sabaina khariban. Allah kan satu hari puasa diterima jelas, dijauhkan dari neraka ya sejauh 70. Apa yang dimaksud 70? Mungkin 70 tahun perjalanan ya, 70 tahun perjalanan. Dan yang penting ketika keluar dari Ramadan kita mendapatkan dari hadis yang sangat terkenal itu, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan dengan iman tentunya. Jadi puasanya itu karena iman, bukan puasanya karena mau operasi ya, kayak di Jebres rumah sakit ini banyak ya. Loh, kok puasa Pak sakit-sakit? Dia soalnya esok operasi. Ada tak? Biasanya kalau mau operasi kan suruh puasa, bukan puasa yang seperti itu, tapi puasa yang benar-benar imanan, dengan iman, wahtisaban dan ikhlas saja menyerah para Allah. Maka ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ini ketika saya dulu mendengarkan kajiannya Ustaz Hadi Dayat. Jadi bayangan saya dulu kalau pas dulu awal-awal saya kultum, ini yang diampuni dosa-dosa yang terhadap Allah saja. Kalau kan dosa manusia kan kita harus minta ininya ya, minta keriduannya. Tapi dikatakan ini kalau dipahami benar ini, ghufira lahu, maka dia ampunkan baginya ma taqaddama min dambi, dosa-dosanya yang telah lalu, Pak. Dosa-dosanya yang telah lalu, semua dosanya. Mbuh dosa nggo dhisik nyolong pleme tanggane, semua dosanya. Nggih. Karena apa? Karena kalau ada dosa yang enggak diampuni mesti setelah ma itu ada ilah. Mata kota mamin dami ila zina misalnya gitu ya, diampuni dosa-dosa yang terlalu kecuali zina misalnya. Ada disebutkan, ini tidak disebutkan. Berarti memang Allah tuh
dengan ketika kita berpuasanya itu dengan iman dan hanya mengharap pahala dari Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosa yang kita yang lalu. Padahal kita tahu ya betapa banyaknya dosa-dosa kita di waktu lampau kayak maksudnya ya. Wis dhisik mbok donga apa, donga nguplut dosa, wis macam-macam neng alkit itu macam-macam. Itu Allah ampuni tuh, Allah ampuni. Jadi makanya ini bentuk kasih sayang Allah pada kita semua, agar nanti kita itu menghadap Allah itu yang tadinya kita belepotan dengan dosa, tapi dosa-dosa itu telah digugurkan oleh puasa kita, telah digugurkan oleh sholat kita, telah digugurkan oleh jalan kita ke masjid gitu. Jalan ke masjid kan menggugurkan dosa dan meningkatkan derajat. Digugurkan juga oleh apa? Sakit kita, mungkin ketika kita di dunia kita ditimpa sakit, kita sabar, itu menggugurkan. Bahkan ketika sakaratul maut pun bisa menggugurkan dosa. Maka jangan suudzon dengan wong iki kok sregep ning masjid kok arep mati kok. Apa arep mati kok rekoso gitu ya. Barangkali itu cara Allah untuk menggugurkan dosa-dosanya. Jadi sakaratul maut itu bisa menggugurkan dosa. Bahkan ketika melewati sholat yang ada kait-kait itu yang akan melukai tubuhnya, itu pun bisa menggugurkan dosa. Kayak ini. Jadi ini Allah itu punya 1000 cara untuk mengampuni dosa-dosa kita. Allah punya enggak cuma 1000, banyak cara untuk mengampuni dosa-dosa kita. Untuk ketika kita menghadap Allah itu, dosaku enak, padahal kita sudah tertunduk malu, kita kalau ditambah dosa kita, tapi ternyata ada dosa yang Allah sebutkan. Kowe ndemen nenggon Sriwedari ngombe ciu to. Nggih Allah nggih. Nggih disebutkan dosa neng Alkit orok-orok atau bandari orok-orok. Neng Alkit aku pernah lihat di sini. Terus ning kae kowe nggon ngendi? Wah, banyak disebutkan loh, tapi aku ampuni. Lah ini. Jadi Allah seperti, jadi ada yang dosa itu disebutkan, ditutup. Kowe dhisik ngene tetakoni ngene, tenang wis tak ampuni. Ya kan? Itu ghufirallahu ma taqaddama. Tapi ada dosa itu yang tidak diperlihatkan sama sekali. Maka kita doa ketika kita tuh melihat di Lailatul Qadar itu juga Allahumma innaka afun gitu. Itu bedanya, bukan Ghafar tapi afun. Afun apa? Jadi dosanya udah di-delete, wis ra diceritake. Kita padahal udah wis pucet, wah dosaku di sini kok gini. Tapi dosa itu tidak disebutkan. Berarti diampuni, wong sing diampuni disebutkan ya diampuni. Tapi begitu dengan doa kita tadi, maka kita banyak berdoa Allahumma innaka afun di bulan Ramadan sering. Harusnya enggak bulan Ramadan aja, harusnya tiap hari. Kita mohon agar dosa kita itu benar-benar dihapus oleh Allah, di-delete oleh Allah. Nah itu aja. Monggo di bulan Syaban ini jangan sampai kendor ya, jangan sampai kendor. Kita tetap dalam kebersamaan ini, karena ini salah satu rezeki juga. Kita bertemu dengan orang soleh, berkumpul dengan orang soleh, bermajlis dengan orang-orang soleh. Kita punya tetangga orang-orang soleh itu juga salah satu rezeki itu. Jadi rezeki tidak harus berupa materi, tapi kebersamaan kita seperti ini, tawasobil haq, tawasobil sabar adalah salah satu bentuk rezeki dari Allah juga. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin tadi ada yang salah-salah kata atau salah ucapan ya, mungkin ya mohon maaf, astagfirullahaladzim. Mungkin demi kesempurnaan majelis kami mohon mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Nanang apa? Oh, mulai tulisannya enak Pak Nanang.